Ada banyak sekali. Banyak sekali suara-suara. Hari ini saya nggak sendirian. Hari ini saya ditemani sama Miss Moni. Kenapa? Kita berdua karena tamu kita banyak banget. Pasti penasaran ya? Biasanya kita kalau undang kepala sekolah, siapa lagi PHB, jadi kan satu-satu terus anak-anak kayak gitu kan. Sekarang kita punya sesuatu yang spesial, mewah, dan kita hari ini dikeroyok ya, ya. Apakah ini anggota Dua band? lawan berapa ya? Dua lawan banyak. Apakah ini grup band? Bukan. Kayak grup band ya. Iya. Gayanya sih oke-oke Oke banget oke sih. semuanya. Kita panggilkan ya The Alumni of SNC. Berapa ini? Coba hitung ada berapa orang nih datang semuanya? 2, 3, 4, Berapa? 5, Oh 100 teman-teman ya. Alumni SNC. Dua 100 Cerita maksudnya. Jadi hari ini Miss Mama bahagia banget Miss Moni. Karena hari ini kita mulai podcast, tapi tadi pagi kita sudah melakukan rangkaian acara. Baru pertama kalinya kita mengadakan yang namanya Temu Alumni Special Center Sharing Global session. Mandiri, sharing session, bagi-bagi pengalaman. Dan acara tadi pagi luar biasa banget karena ternyata mereka apa namanya? Persaksian hidupnya. Persaksian hidupnya luar biasa ya. Banyak. Betul. Pengalamannya banyak. Iya. Tapi tadi itu kita konsumsi buat kita Ya. sendiri ya. Kita pengen meluaskan nih apa-apa yang sudah mereka jalani, apa-apa yang mereka hadapi ya dalam kehidupan ini. Kita pengen semua masyarakat Indonesia dengar. Semua orang tahu. Semua orang dapat pengalamannya dan bisa merasakan keoptimisan mereka ini ya. Ayo dong semangat semuanya. Pokoknya nanti pemirsa pasti dapat sesuatu yang hebat ya hari ini ya. Kita mau perkenalan dulu dari paling depan sampai paling belakang ya. Dimulai dari yang paling cantik, bener ya? Oke. Oke, Silakan. silakan kenalan. Halo semuanya. Yes. Nama aku Jessica. Jessica. Alumni angkatan berapa? Lulus tahun 2016. 2011. Oke, selanjutnya next. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kak Brandon. Saya kuliah di musik gereja di kuliah di kampus Jakarta Barat. Oh, masih kuliah ya, Kak ya? Masih kuliah. Kalau Kak Jessica tadi kuliah atau ngapain? Kerja. Kerja. Oke. Next. Perkenalkan, nama saya Orisa Prasito. Saya alumni Global Mandiri tahun 2013. Tidak saya SMA. Sekarang Dan sekarang saya bekerja mengikuti pelatihan PPK di Jakarta Selatan di Warung Buncit sebagai pelatihan administrasi umum komputer kerjasama Teach for Home. bravo. Mantap. Next. Paling ujung. Ivan. Hai, nama saya Evan Jordan. Yes. Kuliah Aku- atau kerja atau Aku sudah selesai? kuliah, aku sudah selesai kuliah Sudah selesai kuliah. Di mana kuliahnya? di Polken, Politeknik dan jurusan? di Teknik Komputer. Yes. Tepuk tangan dong. Next. Nama saya Wisnu Aloro, saya alumni angkatan kedua di SMA Global Mandiri Cibubur. Saya lulusan kuliah di 2 jurusan, D3 di Politeknik Teknik Komputer, terus satu lagi S1 di Universitas Mercu Buana Teknik Informatika. Oh. Kamu angkatan kedua, tapi kalau buat spesialisasi kamu angkatan Pertama. pertama. Senior. Senior. Hormat dulu dong sama senior. Hormat senior. Next, silakan. Saya lulusan alumni Sekolah Global Mandiri pada tahun 2019 dan lulusan dari Bina Nusantara pada tahun 2017 kemarin, dan sekarang kesibukan saya menuruti usaha orang tua di Purwakarta dan Tuba. Bidang apa kak? Oh, bidang Perikanan. Oke. Oke, next. Luar biasa. Halo semua, perkenalkan nama saya Chris dan dipanggilnya Aris. Saya lulusan di Global Mandiri tahun 2013 dan lulus kuliah di tahun 2014 di BUMN. Dan kegiatan saya sekarang ini kerja buka usaha. Usahanya usaha alat berat. Menyewakan alat Iya, menyewa berat betul. Luar biasa, bos. Oke. Next. Sudah.
Nyala, Udah. Tenang Jo, nyala itu Jo. Nama saya Jonathan, Yes. tapi kalau biasa dipanggilnya Joni. Joni. Oke. Lulus dari global kapan? Aku lulus dari Global 2016 angkatan ke-6 di SMA Global Mandiri. Kuliah di? Kuliah di Politeknik Negeri Jakarta. Lulus tahun berapa tuh? Dulu tahun 2019. Sekarang sibuk apa? Sekarang bantuin mamanya di rumah. Usahanya apa tuh Usaha usahanya? catering, bikin Bukan catering. orderan kue. Oke. Sip, thank you tepuk tangan dong. Saya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Syamil Muhammad Sani, biasa dipanggil Syamil. Saya lulus dari Sekolah Global Mandiri pada tahun 2021 dan kini saya masih menjadi mahasiswa dari Universitas Bina Nusantara. Masih berarti lagi Jurusan. apa nih? Lagi nyusun skripsi. Oh, skripsi. Sekarang insya Allah ini tahun terakhir saya kuliah. Amin. Next rencananya mau lanjut kuliah atau langsung kerja? Ada rencana mau lanjut kuliah dulu Lanjut kuliah ya. ke Mahasiswa ya. Kemana, Kak? kalau nggak ke Aussie ke Malaysia. Kita- Tapi sepertinya Aussie. Aussie ya, kayaknya. Ya. Kita doakan ya. Amin. Lancar studinya. Next, kayaknya yang paling junior ini ya. Silakan. Konnichiwa. Nama saya Joshua Andas Nospan, biasanya dipanggil Joshua. Saya lulusan di Global Mandiri itu di tahun 2023 lah. Dan saya kuliah itu masih libur, baru besoknya baru masuk. Jurusannya apa? Dan saya jurusannya itu bisnis perhotelan, Bisnis dipanggil perhotelan. bisnis hotel manajemen, angkatan B27. Wih, keren, luar biasa. Nah, Miss Monik ini baru sebagian dari alumni Oh kita iya yang datang sudah hari banyak ini. sekali. Makanya Ini- terima kasih, ini jauh-jauh banget loh Miss. Iya. Ada yang dari Purwakarta Dari kayaknya paling Purwakarta, aduh. Iya, karena Terima kerjanya emang di kasih. Purwakarta, terus baru datang kemarin ya Fadli ya. Baru datang kemarin. Ada yang cuti ya, cuti tahunannya Cuti diambil kerja. sehari. Jessica, terima kasih banyak. Ada yang mempospon usaha cateringnya hari ini. Tadi klien udah di ini ya Jo ya, klien udah di handle ya. Ya sama juga. Hari ini catering nggak ada dulu gitu ya, Gojek dulu aja gitu ya, GoFood dulu. Oke. Rumahnya jauh. Iya, thank you so much. Kamu cuti juga? Saya work from home. Oh, WFH. Pantesan tadi agak telat ya. Tadi juga kan kita pagi udah ngadain acara sharing session. Nah, ada yang nggak datang tuh tadi pagi ya, itu Kak Aris ya. Boleh diceritain kenapa tadi pagi nggak datang Kak Aris? Jadi tadi pagi itu ceritanya, jadi ada klien mau pesan alat saya, Alat berat ya. alat berat itu. Jadi tadinya kan jadwalnya mau pesan tanggal 20 Januari tadinya, ya kan. Tahu-tahu kemarin sore dapat telepon kalau si klien ini berubah pikiran, dia butuhnya hari ini bener, hari ini betul. Ditambah lagi tadi ada masalah tadi, saya punya alat tadi itu banyak alat berat saya itu tadi banyak itu Rusak. bukan rusak, keadaannya Trouble sih ya? jelek karena kalau dibawa ke korek takutnya pas dicek sama Klien. ya ada cek sama klien takutnya nggak diterima. Oh, nggak puas lah ya. Nggak kliennya. puas saya nggak masuk ke Berarti Jadi- sebagai CEO harus ya harus tanggung jawab. CEO nih. Nama usahanya apa Kak? Sorry, ini nama perusahaannya CV-nya apa? Nama CV-nya CP Arisko Bangun Mandiri. Oh boleh sekalian memarketing. Ya, Iklanin. teman-teman, Arisko Bangun Mandiri ini itu bergerak di penyewaan alat-alat berat. Jadi kalau ada yang mau nyewa forklift gitu ya. Oh, malah lebih gede lagi. Silakan sewa, ini adalah CEO-nya. Wes luar biasa. Nah, Miss Monik, ini aja baru sebagian ya dari alumni-alumni Global Mandiri hari ini yang datang. Ada yang tadi pagi datang Ada sudah banyak, pulang. tapi udah pulang karena sibuk ya. Berarti kalau ngelihat kayak gini, kayaknya kita nggak perlu mengkhawatirkan masa depan kayaknya Miss Monik ya, karena luar biasa banget nih. Teman-teman yang ada di sini ternyata semuanya happy dengan aktivitasnya. Ada yang kuliah ya, ada yang udah selesai kuliah, ada yang usaha, ada yang kerja gitu ya. Nah nanti kita ngobrol lebih banyak lagi tentang gimana sih suka dukanya di dunia kerja, gimana suka dukanya saat kuliah, saat ini ya. Tapi nanti kita ngobrol-ngobrol jauh, tapi ada satu yang mau Miss Nova tanyakan nih. Kita boleh flashback teman-teman semuanya? Silakan. Boleh ya. Berarti semuanya boleh terbuka ya ngobrolnya ya. Ya boleh. Yang dari SD di Global Mandiri siapa?
1, 2, 3, 4. Oh, Wisnu dari SMP ya? SMP kelas 7. Oke. 4 yang Yang dari satu. SMP? Terus ketua umum pertamanya Mr. Nixon. Oh iya. Yang dari SMP siapa? Dari SMP di sini? Aku, Oke, aku. Wisnu. Jujur enggak? Osan. Osan. Iya, Osan. Kalau lu SMA. Kalau Fadli SMA ya mulainya. Iya. Sebenarnya Ivan Jordan dari SD ya di sini ya. Kalau emang SMP. Nah, iya, ada yang mulai dari SD, ada yang mulai dari SMP, ada yang mulai dari SMA. Gimana sih perasaan kalian waktu sekolah di Global Mandiri? Siapa dulu yang mau cerita? Semuanya yang jawab atau perwakilan? Perwakilan boleh. Iya. Tapi Miss Nova boleh nggak tanya yang agak sensitif sedikit? Kan kalian kan waktu itu kan masuk tapi di specialist center. Miss Nova boleh nanya nggak sama Wisnu? Iya. Wisnu, waktu itu kamu merasa berbeda nggak sih dari teman-teman kamu yang lain? Oh iya. Gimana merasa berbedanya? Ya, aku ada kurang ikut pembelajaran, terus belajar, terus bersosialisasi sama belajar tentang sopan santun. Kamu merasa waktu kamu di SD itu kamu kurang di situ. Iya. Tapi kamu sadar nggak sebenarnya kenapa sih aku kurang di sini nih? Aku kenapa? Gitu kamu pernah bertanya-tanya nggak sama diri kamu sendiri? Kayaknya orang tua aku nggak sempat ada waktu untuk melatih juga, dan juga ada yang pernah diulang dengan anak lengkap. Pada saat itu ya. Yes. Kamu merasa gimana sih ngadepin lingkungan? Kan kamu ngerasa kamu kurang nih. Terus kamu ngerasa lingkungan ini memahami kamu atau tidak? Kamu pernah nggak? Nggak 100%. Di bagian mana tuh yang nggak 100%? Ketika orang tidak memahami kamu itu di part yang sebelah mana? Kayak bagian aku yang bertindak sopan santun, terus bergaul, terus Susah gitu ya. iya, waktu Terus kamu pernah nggak ngerasa gitu? Why people don't understand me? Ada nggak perasaan kayak gitu? oh iya pasti. Ada ya. Iya. Bener nggak Fadli kayak gitu Fadli? Kamu ngerasa nggak kayak gitu? Ya, sekali banget sih. Sekali ya? Sering juga. Struggle kamu waktu di sekolah apa Fadli? Kan kamu masuk waktu itu di SMA. Iya. Apa tuh kira-kira? Ya pertama yang pasti mah saya pasti malu-malu dulu lah sama anak SMP atau regulernya ya. Dia emang teman-teman. Kamu ngerasa gitu? Ih kok aku di specialist center sih gitu ya? Gitu ya? Ngerasa gitu nggak? Ada ngerasa gitu ya? Tantangan nggak? Itu sih tantangan juga. Kalau saya dulu masalahnya kan karena di fokus dalam Iya. mata pelajaran. Ya. Kalau Lebih enggak, gitu. kamu mah gaul banget kan? Karena ini anak dari SMA udah bawa mobil sendiri. Anak ini nih dia anak rebel ya Fadli ya. Itu ya. Wah, Miss Nova waktu zaman itu sama Fadli bener-bener ya. Iya. Padahal ya. Kan lagi minta Iya udah ganteng. Paling gaul, paling gaul. Iya, luar biasa Fadli. SMA. Osa, kita mau nanya. Osa waktu di SMP sini, Osa ngerasa berbeda nggak? Tidak sama sekali sih. Wes, kamu memang murid yang paling percaya diri. Kalau hari masuk sini aja tuh udah Oh, ngerasa. dengan sekolah internasional banyak. Oh, gitu. Jadi labelnya tuh Cambridge gitu. Oh iya waktu itu Iya. Cambridge ya. Iya, iya. Saya udah masuk ke junior high regulernya, terus saya udah dengan pertemanan, banyak wawasan juga, dan kami juga menambah ilmu pengetahuan saya dalam bidang apapun. Termasuk pas dari SMA itu kebetulan pergaulan saya masih tinggi. Tapi waktu kamu SMP, SMA nih gaul sama teman-teman, ada nggak yang bikin kamu di satu titik kamu sebel banget sih nih gitu sama teman-teman kok nggak ngertiin aku sih nih, ada nggak? Ada sih. Pada saat apa tuh? Kalau SMP sama SMA sih memang sering dijahilin. Ada aja gitu ya. Ada, ya. Tahu nggak kenapa? Karena kamu lucu banget, ya kan? Terus gimana? Iya kan? Aris kan sekelas ya sama saya. Nah, Aris ini memang Aris pernah dijahilin nggak? enggak pernah. Nah. Kita memang sering banget juga kayak gitu. Kenapa gimana? Aris? Jadi saya sama itu cuma sekadar bercanda, sambil bercanda. belajar juga, gitu. Benar. Sambil lucu-lucuan juga. Iya. Nah, tapi kalau kebetulan yang paling berutamakan di sini pas saya sekolah itu ketemu perempuan yang paling cantik. Ih, Justru siapa ada banyak itu? gitu. Banyak yang cantik-cantik ya. Iya. Tapi saya yang sampai SMA ini sekarang sudah berhubungan dengan cowok lain ini. Saya Patah? Oh kamu pernah patah hati? Iya. Di umur berapa kamu merasa patah? Saya tahun 2015 pernah lihat IG teman saya yang pernah sekolah di sini, dia sudah berdekatan dengan orang lain. Jadi saya Patah hati. patah hati. Boleh tahu nggak patah hati itu rasanya gimana? Ya saya hanya galau sedikit aja. Dengar lagu sedih. Enggak, saya Apa tuh yang sudah dirasain? berjuang keras untuk Eh. bisa mendapatkan hubungan di sini. Ternyata nggak. Dan akhirnya nggak kesampaian juga.
Dan akhirnya saya memutuskan agar bisa bertemu dengan perempuan lain di luar sana. Yes, Selain di sini amin, juga, amin. ya, karena di sini juga kalau ada ya, Kalau ada ya. perempuan lain. Osa ini tipenya yang Chinese gitu. Oh gitu, semoga dia menemukan wanita lainnya Asia di Timur luar lah ya, sana. ya. Salah satunya ya JKT48 ya. Kamu senang fans ya jaket ya. Luar biasa. Oke, next Kleman. Clement. Kamu pernah nggak ngerasa beda? Enggak, biasa aja. Nyaman di sini. Kan apa yang bikin kamu nyaman di sini? Yang bikin saya nyaman itu kayak misalnya kayak bikin acara band gitu. Oh, banyak acara di sini. Hmm. Belajarnya nggak terlalu banyak loh ya. Belajar sih oke juga. Iya. Dapat nilai semua. Oh. Gampang ya. Sebenarnya kan kayak main band itu kan juga belajar ya teman ya kita ya. Iya. Performance apa segala macam itu belajar. Karena kan yang namanya belajar kan nggak cuman Akademik, doang ya. betul. Setuju nggak sih kalian? Ya, Setuju. setuju ya, setuju ya. Oke. Kalau dari Aris kamu pernah nggak ngerasa kamu itu kok aku gini ya gitu, kok aku temanku kok beda ya gitu, kamu pernah nggak ngerasa kayak gitu? Kalau jujur saya sih biasa-biasa saja, biasa-biasa aja. Nah waktu masuk ke esensi ya gitu, saya mikir lah kok saya masuknya ke sini gitu kan, bukan rekruter gitu kan masuknya gitu kan. Saya sampai ngomong sama saya, lah kok ini nggak salah ini, saya kan sekolah di Bogor mau masuk SMP gitu kan, tapi awal saya bingung gitu, kok esensi ini apa ya esensi ya? Kok tapi kok isinya ya yang isinya seperti yang gimana gitu gitu saya pikir gitu kan. Berbeda Ya berbeda lah, saya rasa berbeda, Istimewa. istimewa gitu isinya kan. Tapi itu kayak jadi tantangan loh buat Aris gitu kan ya. Misalnya Aris itu kan ketemu orang tuh yang kayak apa, yang normal-normal gitu orang gitu kan. Tapi pas Aris ketemu sama orang yang berbeda gitu kan, waktu datang ke esensi itu, di situ Aris belajar. Kalau Aris mungkin kalau punya teman atau kayak punya sahabat atau gitu ya bukan di orang yang normal saja, tapi orang yang berbeda itu juga bisa gitu loh. Apalagi orang yang berbeda tuh seperti kayak esensi itu perlu bantuan. Mas bilang seperti itu. Ya tapi ya Mas bilang esensi luar biasa Mas bilang. Iya. Apanya nih? Semuanya kan? Gurunya kan? Ya gurunya oke, terus muridnya juga pada pintar muridnya, gitu kan. Iya dong, ini Ya. juga hasilnya semuanya ya kan? Luar biasa. Ya betul ya. Iya, iya. Ya. Boleh nggak sih Miss Nova nanya nih tentang kesan kalian sih sama guru-gurunya, sama pelajaran di SNC ya. Apakah itu berpengaruh nggak sih sama kalian ke depannya nih gitu? Guru SNC, apa yang dipelajarin, apa yang diberikan oleh kami semua di sini itu membawa dampak buat kalian tuh apa? Boleh nanya Jonathan, gimana Jo kesan-kesan kamu buat guru-guru esensi itu gimana sih, udah ngajarin aku kayak apa? Ada yang ngajarin dulu, Miss Nova itu pada ngajarin waktu bahasa Inggris juga. Oh iya. Sosial-sosialnya itu. Pelajaran sosial atau sosial sama teman-teman? Itu yang pelajaran sosiologi yang geografinya. Wah, sosiologi, geografi itu Miss Nova ngajarin lah ya. Ya, pakai bah. Tanya. Terus perasaan kamu sama gurunya gimana? Apakah guru esensi itu sebenarnya galak kah atau gimana sih? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Iya. Padahal Miss Nova kayaknya rasanya dulu sering ngomel, tapi nggak galak menurut Jonathan. Iya, biasa aja. Menurut Jonathan nih, manfaatnya buat Jonathan apa sih setelah lulus dari sini? Mau kuliah. Oh, bisa kuliah akhirnya ya? Dulu Mr. Franz yang megangin waktu aku masih jadi adik kelasnya si Sama Mr. Franz juga ya? Waktu aku masih jadi adik kelasnya si Osa. Masih juniornya. Iya. Oke. Masih Kalau menurut Jessica kebetulan teman sekelasnya Jonathan. Iya. Menurut Jessica apa Jess? Guru-guru di esensi itu gimana? Pembelajarannya gimana? Dan cuma di esensi tapi kan di global juga ya. Jessica kan dari awal kan di SD ya, SD, SMP, SMA support untuk kamu gimana sampai ke depannya itu gimana? Ya baik-baik semua. Terus Ini jangan di depan kamera doang ya. enggak. Jujur ya. Iya baik-baik. Terus ya cara ngajarnya ya bagus semua. Cuman kan emang karena akunya susah konsentrasi aja, jadi perlu guru pendamping. Boleh tanya nggak Jess? Kamu kenapa susah konsentrasi? Diagnosanya itu apa? Boleh nggak sharing sama yang lain? Kalau kamu nggak nyaman nggak apa-apa.
Kalau ditanya ke mama, katanya aku kena apa? Dyscalculation. Discalculation. Satu lagi. Ada. Apa? Dyslexic? Ada? Oh ya, ada disleksi disleksia. ya, sama Sama dyscalculate ya? iya. Jessica bisa terangin nggak apa itu dyslexic dan dyscalculate? Pokoknya kalau kata mama, dyscalculate itu matematikanya kurang. Susah dihitung ya? Iya. Oke. Kalau Terus dyslexic? Hurufnya baca? suka kebalik. Huruf kebalik-balik. Itu Jessica rasain di umur berapa tuh? Dyslexic dan dyscalculate yang susah banget. Pas SD. SD. Apa yang Jessica rasain? Pas disuruh baca tuh apa rasanya? Ya kebalik kayak kebalik-balik ya? I sama L gitu. Yang pokoknya yang sama aja, jadi kebalik gitu. Tapi kita boleh sharing sama teman-teman di sana ya, walaupun kamu waktu itu didiagnosa dyslexic dan dyscalculia, sekarang kamu kerja di bagian Accounting. wes akuntan. Jadi apapun tadi yang dibilang, kok rasanya beda ya, tadi Miss tuh bilang kurang fokus Miss, saya di sosialnya begini-begini Miss, aku kurang gitu. Terus Jessica bilang aku dyslexic Miss, gini. Kalau Osa, aku tidak kenapa-napa, aku merasa baik-baik saja kalau Osa bilang gitu. Tapi apapun yang kalian rasakan pada saat itu, Clement selalu bilang apa Clement? Jangan menyerah. Iya, gimana lagunya? Jangan menyerah. Suaranya dong. Jangan menyerah, betul. Itu lagunya siapa Clement? Jadi kalau Clement ini, kenapa dia apa-apa selalu dikaitkan sama lagu? Karena dia punya bakat yang luar biasa, benar kan? Apa aja? Bakat kamu ada di mana tuh? Bakat saya di musik piano. Musik piano. Alat musik yang kamu kuasai ada berapa? Kebanyakan sih piano aja sih, kalau drum nggak. Tapi drum bisa kan? Bisa. Bisa. Udah jarang main. Oke, udah jarang main tapi bisa ya. Iya. Drum, piano, and then gitar bisa? Cuma melodinya aja. Melodinya aja. Nyanyi pasti dong. Iya. Luar biasa. Kecapi perasaan waktu itu pernah main juga ya? Sasando mainnya pernah sih Sasando. sekali, tapi udah jarang. Nggak dipakai lagi. Luar biasa. Sekarang juga ngambilnya jurusannya teologi tapi musik gereja ya? Iya. Semoga kamu bisa menjadi apa? Kita doakan sama-sama. Menjadi apa ya? Pelayan. Aku mau jadi kakak ngajar musik di sini. Ngajar musik. Oke. Anak-anak. Kamu selesaikan dulu kuliahmu, nanti kamu kirim lamaranmu ke Global Mandiri, oke? Maksudnya ngajar sama di sini. Iya, betul. Harus kirim CV dulu kita lanjut CV sama AFD. Tapi kalau sekarang karena ini udah magang-magang di sini ya, ngajarin apa adik-adik kelas ya, teman ya. Tapi sebagai volunteer ya, Miss. Wis. Kalau Ivan punya bakat apa sih Ivan di musik Van? Drum. Drum. Kamu bisa main drum? Bisa. Kamu punya band nggak? Apa nama bandnya? Siapa aja anggota band The Jumpers itu? Sarka. Terus? Kice. Ya, ada dia. Pemain bassnya siapa tuh waktu itu? Ingat nggak? Dawa. The Jumpers. Iya, Jessica bener ya pemain bass ya. Terus siapa lagi? Vokalis siapa vokalis? Syarka. Ih, luar biasa ya. Miss Nova di sini hampir pinterest ya tadi ya. Kita melihat anak-anak ini bakatnya luar biasa. Semuanya masing-masing udah pada kuliah, punya usaha, ada yang jadi CEO, ada yang pernah kerja juga gitu ya. Terus kalian akhir-akhir ini menjalani hidup tuh gimana? Happy apa enggak? Happy enggak? Happy kalau punya teman. Ada yang merasa belum bisa dicapai enggak? Itu dari tadi. Iya, ada yang belum dicapai. Pasti. Apa? Masing-masing. Kalau itu apa yang belum dicapai? Amin, saya doakan. Pasti. Semoga secepatnya. Umur berapa Kak? 30 berarti Oh, ya, 30 setahun lagi ya. ya, nggak apa-apa ya. Mm. Setahun lagi Wisnu akan bertemu jodoh dan nanti nikah undang-undang kita, oke? Amin. Amin. Kalau Kak Fadli yang belum dicapai apa? Jodoh. Secepatnya juga. Umur berapa? 30. 1 tahun lagi, oke. Kayaknya Fadli 94 dia jadi 31 dia. Iya benar. Itu 31. Kalau Aris apa? Apa? Yang belum dicapai?
apa yang mencapai? Kayak sih udah nggak ada sih mencapai. Pacar udah punya ya? Hah? Dia udah punya pacar, udah punya pacar? Udah nggak punya. Dikit lagi nikah? Doakan aja. Doakan aja. Prosesnya kan ya, Ada yang mau dicapai di usaha atau apa, perluasan usaha atau gimana? Ya paling moga-moga tambah rezeki lagi loh. Oh, rezeki nambah. Rezeki nambah, mudah-mudahan ya. Jonathan, apa hal yang mau dicapai? Yang dicapai itu aku pengennya tuh nanti kan sehat terus di usia tuanya. Iya, betul. Amin. Kesehatan itu yang paling utama ya. Soalnya aku tuh nggak mau sampai tiba-tiba nanti kan kalau banyakan lemak kan nanti susah bergerak aja. Betul. Kita cari kerja susah-susah tapi nggak memperhatikan kesehatan, begitu kita nggak punya daya upaya apa-apa, akhirnya kita nggak bisa melakukan Pekerjaan. apa-apa. Benar ya, kita nggak Betul. bisa kerja. Ya? Nggak bisa kerja. Luar biasa advice-nya Jonathan. Kalau Samil yang belum dicapai apa? Kalau saya sih sebenarnya kalau ditanya yang belum dicapai, udah pasti bukan jodoh. Oh, kenapa? Udah pasti bukan jodoh. Karena saya belum lulus. Iya. Tapi Miss bisa nanya apa yang mau dicapai. Ya, apa yang mau dicapai? Kalau saya sih apa yang mau dicapai sebenarnya saya ini kan sekarang les IF, English First. Jadi saya mau improve public speaking English untuk supaya saya bisa kuliah S2, entah itu di Aussie atau di Malaysia. Kita Katolik. Iya. Terus Joshua, apa yang mau dicapai? Question. Iya. Oh, iya, silakan. Oke. Enggak. Oke. Enggak, udah nyala kok Jo. Tenang aja Jo. Iya. Sama, aku belum dapat pacar juga. Kamu pengen kalau yang lain jodoh istri. Kalau kamu pengen dapet pacar ya? Yes. karena semenjak usaha. semenjak di Semenjak di sekolah. Tanya dulu sampai udah dapet pacar, usahanya gimana Kak Aris? Apa ya? Caranya gimana supaya dapet pacar? Ya banyak berdoa. Terus ya, harus berusaha. Banyak bergaul nggak sih? Bergaul pasti. Bergaul pasti biasanya. Ketemu pacarnya di mana waktu itu? Temuin di gereja waktu itu. Tuh, banyak-banyak ke gereja kalau gitu ah. Oh, pernah ke gereja. Banyak-banyak ke gereja untuk dapat jodoh ya Miss Monica. Fadli ikut kajian. Apa itu dong? Taruh. Miss tuh juga taruh bisa ya. Dan ini kok saya jadi perjodohan. Kira jodoh. Iya, perjodohan. Itu tips dikasih. Oke, Jessica gimana? Apa yang akan dicapai? Yang mau dicapai? Ya jodoh. Jodoh juga ya. Sama mau lanjut S2. Sama mungkin mau buka usaha. Amin. Apakah kira-kira kalau mau usaha? Ya kafe. Paling ini ya, masuk akal untuk dikerjakan ya. Dari sekarang harus belajar di Jessica. Oke, Clementine, apa yang mau dicapai? Mau capai saya sih mau ngajar musik aja sih. Ngajar musik. Gak mau bikin album? Kayaknya sih tadi mau ngajar musik. Oke, semoga nanti kita tahu-tahu dengar saya bikin album, ciptaannya lagu sendiri ngalahin Sal Priadi ya. Oke. Amin ya kan? Doain ya. Betul. Gala bunga apa maunya? Lagunya lupa. Kan kalau Sal Priadi kan gala bunga matahari, kalau mau bikin apa kira-kira? Coba tes Miss, siapa tahu bisa sekarang nih spontan bikin Bisa lagu. nggak bikin lagu? Tentang Miss Nova kira-kira. Musik aja lah. Oh, ngajar musik. Oke deh. Nggak muluk-muluk dulu ya Clement ya. Oke, udah. Osa apa yang mau dicapai? Kalau pencapaian pekerjaan itu memang udah biasa, tapi yang paling penting itu jodohnya. Oh iya. Jodoh ya. Yang hingga di luar lingkungan lain, hingga sampai artis terkenal aja juga ingin. Artis kalau bisa? Ya, salah satunya adalah member JKT48. Siapa sih Sanju? Sandiaga itu udah nikah sama. Oh ya, sama Jonathan Christie ya? Iya. Oh, berarti udah enggak lah ya dia. Tapi masih ada yang lain yang bisa. Haruka. Ya betul. Oh, Haruka. Ya. Seenggak-enggaknya mirip Haruka lah ya. Tapi juga ada yang kalau nyapa saya dengan baik gitu. Kamu pernah ketemu sama Haruka? Pernah. Iya, waktu terakhir di event Pokemon saya ngasih kartu battle. Yang di BSD ya? Yang di ini Neo Soho. Oh, Neo Soho. Ya, jadi saya di situ battle sama Haruka sama dua member JKT48 yang menang itu timnya JKT48. Saya dapat hadiah juga. Terus saya juara selain lomba IT ya. Nah, di situ.
Nah, selain berkaitan dengan jodoh yang saya sebutkan, Mencapai. saya juga memiliki kreativitas itu karena saya jago mengetik. Saya juga membuat sebuah karangan cerita yang berkaitan dengan saya dan lingkungan sekitar. Ya, judulnya itu It's Excellence. Nah, biasa. Berapa halaman? Ini yang pertama itu baru belum selesai, tapi yang kedua itu lagi novel yang kedua itu adalah novel terakhirnya yang bakal dirilis mulai bulan Desember atau kapan ini untuk karena ini ada kaitannya sponsornya dengan Bank BRI. Nah, gitu. Jadi nanti ini yang kedua ini dalam rangka memperingati ulang tahun ke-130 Bank BRI. Oh iya, kamu yang nulis? Saya yang nulis. Luar biasa, keren. Dan salah satunya dari tokoh cerita ada Aris juga. Oh gitu, iya. di dalam cerita itu? Iya, ada Aris juga. Sama teman-teman lain juga yang Aris jadi inspirasi kamu ya? Iya, dia yang juga teman-teman saya, dia jaga rumah juga di tempat tinggal saya gitu. Kadang selain Aris juga orang lain yang jaga rumah gitu. Yang lain kadang saya kan sering di luar terus. Gitu. Sip, thank you Kak Alsa. Kalau Ivan apa yang mau dicapai Ivan? Ivan pengen apa nih ke depan, pengen apa yang mau dicapai? Mau jadi pemain band kah? Atau mau jadi olahragawan atau gimana Pak? Mau jadi pilot. Saya tahu. Daerah mana yang mau kamu datangi? Mana? Rio de Janeiro. Tokyo. Ivan ya. Kalau WA Miss Nova, kapan kita ke Vancouver gitu ya? Ya Mas ya. Selalu minta pesenin tiket ke Vancouver kemana-mana ya Pak. Luar biasa. Keren. Tapi kadang-kadang kan Miss Nova juga kan masih suka tanya-tanya ya sama kalian gitu kan. Karena kita masih suka komunikasi lewat chat, lewat WA, lewat IG. Syukurlah sekarang tuh medsos sudah luar biasa ya Miss Monica. Jadi walaupun kita nggak punya handphone tapi wah cari tinggal ketik namanya Pak Adli Hadianto keluar IG kayak gitu ya. Nah kadang-kadang kita suka tuker cerita gitu. Kalian suka punya pengalaman yang unik-unik, yang lucu-lucu kayak gitu ya. Waktu itu Miss Nova pernah, waktu Osa udah lulus, Miss Nova pernah denger cerita Osa itu yang bikin Miss Nova lumayan waduh gitu ya. Osa tuh pernah kecopetan kalau nggak salah ya saya. Waktu kapan itu? Di Manggarai kan? Pernah nggak? Pernah. Iya kan? Kecopetan apa tuh Sa? Itu tasnya, gimana? tasnya ada laptop, ada komputer. Kecopetan atau sama di taksi sih ketinggalan atau? Taksi ketinggalan. Oh. Iya. Gimana ceritanya gimana? Jadi saya mau buru-buru ke toilet dulu. Jadi saya mau kencing di mana? Di mana? Di Manggarai. Manggarai. Iya. Terus tadi saya mau jalan ke cari makan, tiba-tiba tasnya di taksi udah jalan gitu. Taksi udah jalan. Iya, tunggu bentar. Iya. Atau jalan gitu. Terus apa yang Osa lakukan pada saat itu? Saya langsung manggil orang gitu. Cari Minta tahu, tolong. minta tolong, iya. Minta tolongnya di mana waktu itu? Kan berarti semua dompet ada di situ. Dompet sih ada di dompet ada di kantong. Kantong. Oh, iya. berarti yang ada di situ apa? Yang ada di tas itu apa? Laptop sama barang kuliah saya. Laptop ya. Iya. Tapi dompet, HP ada? Ada. Ada sama Osa? Ada sama saya. Yang Osa lakukan pertama kali itu kalau Osa kan di Manggarai ya? Iya. Osa cari bantuan kemana? Pertolongan kemana? Resepsionis. Resepsionis Iya. Manggarai itu, Iya. stasiun Manggarai. Iya. Terus apa yang Osa lakukan? Pas dari kali ternyata mencari lihat kamera CCTV-nya. Iya, pas Lihat nomor polisinya itu. Iya. Oh gitu. Ternyata dia udah keluar. Udah keluar. Gitu. Nah, akhirnya saya langsung kejar itu dengan taksi yang sama menuju ke poolnya. Oh, Osa ke poolnya? Iya, tiba-tiba pas jalan udah nggak ada. Dia lagi dinas dulu. Kayaknya dia itu besok dinas. baru bisa nyambil. Oh, tapi bisa gitu ya? Bisa. Berarti Osa bisa problem solve ya. Nah, kalau misalnya kayak gitu ketinggalan barang apa yang harus dilakukan? Berarti lapor ke yang berwenang kayak gitu ya? Lapor berwenang ya? Iya. Terus Osa bisa punya pikiran ke pool gitu? Bisa kepikiran ya karena siapa tahu dapat informasinya dari data pengemudi di sana. Luar biasa. Keren. Terus Kak Wisnu juga ya, kayak punya pengalaman yang katanya kan Kak Wisnu kan S1-nya ngambil di mana Kak? Mercubuana ya? Ngambil di Mercubuana, terus katanya sempat mengalami perlakuan yang tidak mengenakan ya dari temennya, itu gimana Kak? Boleh diceritain nggak? Malak ya? Itu sama siapa tuh? Kemudian lebih muda tahun 98 dia itu malakin dia terus katanya uangnya
mau dipakai jadi nabung jadi sesuatu terus itu nabung terus. Hampir setiap hari juga gitu ya? Iya. Apa yang kau lakukan pada saat itu? Aku langsung udah dari mana udah masuk rumah, udah blokir itu kontak. Nah, berarti blokir terus gak usah ketemu lagi sama dia gitu ya. Terus pengen nanya sama Jessica nih. Jessica waktu itu pernah loh cerita. Gak apa-apa ya sih, kita ceritain aja ya. Karena gini loh, cerita kalian di sini nih pasti bisa menginspirasi orang banyak. Ya, orang-orang yang ngerasa dirinya berbeda ya, ngerasa dirinya berbeda sama orang tua dengan anak istimewa seperti kalian. Cerita kalian ini itu akan menjadi inspirasi buat mereka, akan menjadi apa ya? Oh gini ya, motivasi gitu. Oh ternyata semuanya bisa kok mandiri, semuanya bisa menghadapi hidup gitu. Waktu itu Jessica pernah datang, pernah curhat, nangis ya Jessica. Waktu di tempat kerjaan pertama, Jessica diomelin sama bosnya ini dari Jess. Gitu jadi boleh diceritain tuh Jess. Boleh nggak diceritain gimana? Iya kan. Ayo Ci. Itu ya selesai lulus kuliah. Ya kan itu pas pandemi juga. Pandemi ya. Iya. Kerja di mana Kak? Manajer cleaning. Gigi. Kamu yang jadi manajer cleaning gitu. Oke. Terus kan dia nawarin gitu. Kamu cuma ngurusin ya kebersihannya gini-gini paling nambah asuransi katanya gitu. Terus kayak apaan ini deh? Gak ngerti ya itu apa gitu. Terus kayak dia nanya-nanya terus, kok kamu gak jalanin sih asuransinya katanya gitu. Terus kayak ya ini CPU-nya gak bisa. Terus sampai sekarang pun juga gak dibenerin itu. Oh gitu. Iya. Tapi bosnya marahnya kebangetan gitu. Sampai kamu sampai aku mengadu ke Global Mandiri akhirnya. Sampai aku meliburkan diri. Diri sendiri. Itulah problem solvingnya. Liburkan diri Anda sendiri dan cari kerjaan yang lebih baik. Benar.